Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Disusun oleh Andi Adriani SSI SPD, asal sekolah SMA Negeri 3 Selayar, calon guru penggerak angkatan ke-8 Kabupaten Kepulauan Selayar. Perkenalkan, saya sendiri Andi Adriani sebagai calon guru penggerak, Bapak Risdani sebagai pengajar praktik, dan Bapak Clayman Melki Gerungan sebagai fasilitator. Adapun tujuan pembelajaran khusus pada tugas koneksi antar materi kali ini adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Berikut materi pembelajaran modul 2.3. Coaching merupakan sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coach. Dan paradigma berpikir coaching terdiri dari 4. Yang pertama adalah fokus pada coaching yang akan dikembangkan. Yang kedua adalah bersikap terbuka dan ingin tahu. Yang ketiga adalah memiliki kesadaran diri yang kuat. Dan yang terakhir adalah mampu melihat peluang baru dan masa depan. Prinsip coaching terdiri dari 3. 1. Kemitraan. Dalam coaching, posisi coach terhadap coachee-nya adalah mitra. Itu berarti setara, tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Yang kedua, proses kreatif. Proses kreatif ini dilakukan untuk melalui percakapan yang dua arah, memicu proses berpikir coachee, memetakan dan menggali situasi coachee untuk menghasilkan ide-ide baru. Dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Untuk memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat, percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan. Coaching dalam konteks pendidikan. Filosofi KHD. Proses coaching sebagai komunikasi pembelajaran antara guru dan murid. Murid diberikan ruang kebebasan untuk menemukan kekuatan dirinya dan peran pendidik sebagai among dalam memberi tuntunan dan memberdayakan potensi yang ada agar murid tidak kehilangan arah dan menemukan kekuatan dirinya tanpa membahayakan dirinya. Kemudian sistem among ing ngarso sung tulado ing madya mangun karsa dan tuturi handayani, menjadi semangat yang menguatkan keterampilan komunikasi guru dan murid dengan menggunakan pendekatan coaching. Tuturi handayani menjadi kekuatan dalam pendekatan proses coaching dengan memberdayakan semua kekuatan daripada murid. Kompetensi inti coaching. 1. Presence atau kehadiran penuh. Kemampuan untuk bisa hadir utuh bagi coachee sehingga badan, pikiran, hati selaras saat sedang melakukan percakapan coaching. 2. Mendengarkan aktif. Seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak dan lebih sedikit berbicara. Fokus dan pusat komunikasi adalah pada diri coachee, yakni mitra bicara. 3. Mengajukan pertanyaan berbobot. Pertanyaan yang diajukan dapat menggugah orang untuk berpikir, menstimulasi pemikiran coachee, memunculkan hal-hal baru dan mengungkapkan emosi. Percakapan berbasis coaching dengan alur tirta. T merupakan tujuan, di mana
Coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai oleh coachee dari sesi proses coaching. Selanjutnya, I adalah identifikasi. Merupakan proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. R adalah rencana aksi, di mana coach membantu coachee dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rancangan aksi. Selanjutnya, TA merupakan tanggung jawab. Adalah komitmen coachee dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching. Supervisi akademik perlu dimaknai secara positif sebagai kegiatan berkelanjutan yang meningkatkan kompetensi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mencapai tujuan pembelajaran, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, beberapa prinsip-prinsip supervisi akademik dengan paradigma berpikir coaching meliputi kemitraan, konstruktif, terencana, reflektif, objektif, berkesinambungan, dan komprehensif. Dan siklus dalam supervisi klinis pada umumnya meliputi 3 tahap, yakni pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Pengalaman reflektif terkait pengalaman belajar. Emosi yang dirasakan. Tergugah untuk lebih giat belajar, mendapatkan pemahaman yang baik tentang coaching untuk supervisi akademik. Tertantang untuk memperbanyak praktik coaching dengan murid dan guru agar mendapatkan keterampilan yang baik sehingga kedepannya bisa melakukan coaching untuk supervisi akademik. Kemudian yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki adalah mendapatkan pemahaman materi coaching dan sudah dipraktikkan. Kemudian yang perlu diperbaiki terkait dengan kompetensi menjadi coach yang baik, terutama untuk mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Dan yang terakhir, implikasi terhadap kompetensi diri adalah menambah dan mengoptimalkan kekuatan diri sebagai seorang pendidik dan juga orang tua yang dapat menjadi seorang coach bagi orang-orang di sekitar. Selanjutnya, refleksi analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Selanjutnya, analisis terkait topik modul 2.3. Bagaimana penerapan coaching untuk supervisi akademik? Melalui supervisi akademik, kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kompetensi diri dalam rangka peningkatan performa mengajar dan mencapai tujuan pembelajaran, coaching dibutuhkan sebagai peningkatan motivasi atau komitmen diri seorang guru sehingga kualitas pembelajaran meningkat seiring meningkatnya motivasi kerja para guru. Kemudian, coaching sebagai kompetensi membangun kemitraan. Kemitraan dalam menjalani proses coaching dapat terbangun dan membuka peluang akselerasi kesadaran yang mendorong tindakan aksi manakala dilandasi kepercayaan coachee kepada coach. Dalam prosesnya, kita tidak perlu memandang kesenjangan jabatan, karena dalam supervisi akademik terjadi proses kolaboratif antara supervisor dan guru. Analisis terkait topik modul 2.3. Apa tantangan implementasi coaching di sekolah? Seringkali supervisi akademik dilihat sebagai suatu proses yang bersifat satu arah. Apalagi supervisi akademik ini hanya terjadi 1 tahun sekali, menjelang akhir tahun pembelajaran. Supervisi menjadi sebuah tagihan atau kewajiban para pemimpin sekolah dalam tanggung jawabnya mengevaluasi para tenaga pendidik.
Kemudian, bagaimana alternatif solusi untuk tantangan yang ada? Pada proses coaching, seorang coach lebih menekankan menjadi seorang pendengar aktif dengan sedikit mendominasi pembicaraan. Seorang coach hanya melontarkan beberapa pertanyaan yang merangsang ide melalui jawaban dari coachee. Dibutuhkan sebuah keterampilan berkomunikasi yang lebih untuk melakukan coaching, sebab dalam coaching lebih menekankan temuan komitmen untuk menyelesaikan masalah sehingga pada masa depan dapat lebih baik. Coaching untuk supervisi akademik. Pada modul 2.1 mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pembelajaran berdiferensiasi diadakan pemetaan dengan 3 cara, yaitu minat siswa, kebutuhan belajar siswa, dan profil belajar siswa. Pemetaan ini digunakan seorang coachee sebagai data dalam proses coaching, sehingga murid mampu mengoptimalkan potensi yang ada dalam dirinya untuk menemukan solusi terbaik. Sedangkan pada modul 2.2 yaitu pembelajaran sosial dan emosional. Ada beberapa hal yang harus dipahami dalam kompetensi sosial emosional, yaitu kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. KSE yang digunakan seorang pendidik sebagai coach dalam proses coaching terhadap coachee agar terjadi pengendalian diri dan emosi untuk coach dan coachee, serta menimbulkan rasa empati dan rasa sosialisasi serta mengambil keputusan yang tepat. Peran sebagai seorang coach di sekolah dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya di paket modul 2 yaitu pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Di dalam kompetensi coaching dan Tirta sebagai alur percakapan coaching, mewajibkan kita sebagai coach untuk dapat melakukan kehadiran penuh, salah satunya dengan kegiatan stop dan mindfulness listening yang telah kita pelajari di modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Salah satu prinsip coaching adalah memaksimalkan potensi dan memberdayakan rekan sejawat. Percakapan perlu diakhiri dengan suatu rencana tindak lanjut yang diputuskan oleh rekan yang dikembangkan, yang paling besar kemungkinan berhasilnya. Karena potensi coachee beragam, maka keterampilan sosial emosionalnya diperlukan untuk memaksimalkan potensi coachee. Sekian dan terima kasih. Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.